Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta manasik haji Yayasan Darul Fatah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan umroh secara ringkas sebagai bayangan bagi kita kalau kita nanti akan melaksanakan ibadah umroh, khususnya umroh di musim haji. Artinya umroh yang ada hubungannya dengan haji, karena jamaah haji Indonesia mayoritas itu memakai haji tamattu, yaitu kita melaksanakan umrah terlebih dahulu di musim-musim haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah itu kita tahallul, kemudian kita melaksanakan ibadah haji. Nah, secara umum umrah itu artinya berkunjung. Jadi ketika kita berkunjung secara bahasa itu namanya umrah. Secara istilah, umrah itu adalah berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah dengan memulai ihram, tawaf, sa'i, tahallul karena Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi umrah. Nah, umrah mempunyai keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Dari umrah satu ke umrah berikutnya itu adalah menjadi tebusan, penebus dosa dari umrah satu ke umrah berikutnya. Misalnya Bapak Ibu pernah umrah tahun 90 atau tahun 2000 yang lalu, kemudian sekarang umrah lagi, maka dari tahun 2000 sampai 2020 Allah menghapus dosa-dosa kecil kita. Kemudian mungkin boleh jadi tahun ini adalah umrah pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian insya Allah Allah takdirkan nanti tahun 2022, 2025 umroh lagi, maka dari 2020 sampai 2025 itu disebut dengan kafaratun lima bainahuma, penghapus dosa kecil. Nah, mengingat pahala umroh yang begitu besar dan juga masih banyak hadis-hadis yang lain yang bisa kita baca di panduan, maka diperlukan bekal yang namanya ilmu. Ilmu bagaimana kita melaksanakan ibadah umroh, ilmu bagaimana kita itu melaksanakan tawaf, sa'i dan seterusnya, karena rata-rata jamaah haji Indonesia itu melaksanakan ibadah haji hanya sekali. Nah, kita ingin umroh yang sekali ini umroh yang berarti. Kita ingin umroh yang sekali ini umroh yang berkualitas. Kita ingin umrah yang mungkin sekali ini umrah yang betul-betul umrah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdasarkan bimbingan Rasul, bimbingan sahabat, bimbingan ulama. Nah, yang perlu diperhatikan ada beberapa poin. Yang pertama, jamaah haji Indonesia itu dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 dari embarkasi ke Madinah, kemudian gelombang 2 itu dari embarkasi ke Mekah atau ke Jeddah kemudian ke Mekah. Nah, baik yang gelombang 1 maupun gelombang 2 ya, itu teknis, masalah teknis. Itu berkaitan dengan pesawat dan seterusnya, itu kaitannya teknis. Nah, secara umum begini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Begitu Bapak Ibu nanti mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan jadwal apakah gelombang 1 atau gelombang 2. Kemudian kita semuanya kumpul di Islamic Center. Bagi gelombang 1 maka kain ihram yang laki-laki itu diletakkan di koper besar. Sementara kalau gelombang 2 itu diletakkan di tas tenteng. Nah, kemudian kita dari Islamic Center kemudian pergi ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta kita naik pesawat. Nah, untuk gelombang 1 itu tidak umroh tapi melaksanakan ibadah di sana 9 hari. Nah, bagi gelombang 2 itu akan melaksanakan umroh, dan biasanya itu dari Jakarta kita disuruh menggunakan kain ihram.
Nah, begitu perjalanan kurang lebih 8,5 jam di atas pesawat, dan kurang lebih kira-kira 1 jam sebelum landing di King Abdul Aziz itu ada aba-aba sebentar lagi akan melewati Miqat Yalamlam. Nah, begitu kita sudah mendengar itu, maka kita siap-siap, ya, kita lepas baju dalam, kemudian kita lepas celana, kemudian kita lepas peci dan seterusnya. Setelah itu kita siap-siap untuk melaksanakan niat umroh. Nah, sementara yang di Madinah setelah 9 hari, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan, baik yang tadi gelombang 2 maupun gelombang 1, disunahkan yang pertama sebelum umroh itu adalah 1, potong kuku, kemudian potong semua rambut, ya, kecuali jenggot bagi laki-laki, baik kumis, kemudian ketiak, bulu kemaluan dan seterusnya, itu dipotong. Kemudian kita disunahkan untuk mandi besar, niatnya adalah saya mandi besar untuk umroh. Kalau yang gelombang 2 berarti di rumah atau di Islamic Center, kalau gelombang 1 di hotel. Nah, gelombang 2 sudah berada di pesawat, gelombang 1 di hotel, kemudian mereka naik bis, kemudian ke arah selatan, mereka kemudian berhenti di masjid namanya Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kemudian turun. Nah, setelah itu kita akan ngambil miqat di situ. Ya, kita akan ngambil miqat di situ. Baik yang gelombang 1 di Dzul Hulaifah maupun gelombang 2 yang di Yalamlam, niatnya sama, yaitu labbaik Allahumma umrah atau labbaika umrah. Itu bagi yang ingin umrah untuk dirinya sendiri. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin membadalkan orang tuanya atau saudaranya dan sudah pernah haji sebelumnya, maka niatnya labbaika umratan an, disebut nama orang yang dibadalin, atau labbaik Allahumma umratan an, disebut nama orang yang dibadalin. Dah, begitu kita sudah niat labbaik Allahumma umrah atau labbaika umrah, maka seluruh hal-hal yang dilarang ketika kita ihram harus kita jauhi. Apa saja? Yang pertama adalah rafath, jidal, dan fusuk. Rafath itu hubungannya dengan ke arah suami istri, muqaddimah dan seterusnya. Fusuk itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tidak sopan, tidak baik, mengganggu dan seterusnya, bertengkar secara fisik. Kemudian yang ketiga, jidal itu adalah perang mulut, ya, berdebat dan seterusnya, itu tidak boleh. 1. Kemudian yang kedua, potong kuku, potong rambut, cabut rambut dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan yang laki-laki pakaian yang berjahit, baik baju, kemudian peci, kemudian kaos dalam, celana pendek, kaos kaki dan seterusnya, itu tidak boleh. Kemudian yang tidak dibolehkan lagi adalah yang berikutnya, menikah, akad nikah itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, berburu, ya, berburu tidak boleh. Berburu apa saja. Kemudian yang keenam, mencabut tanaman. Kemudian yang ketujuh itu tidak boleh, dibolehkan adalah menemukan atau mengambil barang temuan. Misalnya kita ada sesuatu, duit atau selanjutnya dan seterusnya, kita ambil, itu tidak boleh, kecuali kita ambil, kita serahkan ke polisi. Kenapa itu semuanya tidak boleh? Agar kita fokus ibadah. Itu kuncinya, agar kita fokus ibadah. Nah, selanjutnya setelah itu, maka yang di Madinah maupun yang di Yalamlam itu memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka mumpung Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah masih ada waktu beberapa bulan, hafal, harus dihafal talbiyah ini. Tahap pertama dihafal. Kemudian kalau sudah hafal, terjemahannya dibaca. Ini maksudnya apa? Kalau belum hafal, difotokopi, diprint, difotokopi, ditempel di samping tempat tidur, diletakkan di mana kita biasa di situ, diulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang terus, ya, baik yang dari Yalamlam kemudian ataupun yang dari Madinah sama.
Kemudian yang gelombang 1 yang di Madinah itu dari Dzulhulaifah ke Mekah perjalanan kurang lebih 6 jam. 6 jam di bis dari arah utara ke arah selatan, itu banyak membaca talbiyah. Jangan sibuk dengan ngobrol, jangan sibuk dengan HP, jangan sibuk apalagi menggunjing naudzubillah, atau bahkan banyak tidur. Ingat, boleh jadi ini adalah umroh pertama dan terakhir. Dan ketika kita serius, ketika kita maksimal, insya Allah ini sebagai wasilah bagi kita. Oh, Allah lihat, oh ternyata hambaku betul-betul serius. Akan aku panggil lagi nanti di kemudian hari untuk melaksanakan ibadah umroh lagi, atau bahkan umroh haji. Jadi perbanyak, dimaksimalkan. Nah, sementara yang di gelombang 2 itu dari Yalamlam nanti akan landing di Bandara Jeddah King Abdul Aziz. Kemudian setelah itu turun di pesawat. Nah, sementara untuk koper dan yang besar itu sudah diurusi oleh petugas, kita hanya terima beres. Kemudian setelah itu kita akan keluar, di sana ada bis yang sudah menunggu, ada petugas yang sudah menunggu. Kemudian setelah itu kita akan diantar ke hotel. Jadi gelombang 1 dan gelombang 2 sama-sama ketemu di hotel. Nah, setelah itu kita turun, kemudian kita akan pembagian kamar. Insya Allah pembagian kamar sudah dilakukan oleh petugas, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, kemudian setelah itu kita beres-beres, ya, kemudian bawa barang-barang ke atas sesuai dengan pembagian kamar. Kemudian setelah itu kita istirahat sebentar. Setelah istirahat dirasa sudah cukup, entah 1 jam, 2 jam, 5 jam, tergantung. Kemudian kita lihat waktu, apakah ini kira-kira padat atau tidak untuk tawaf, maka kita lihat waktunya. Yang paling sepi itu adalah kira-kira jam 8 pagi atau di atas jam 12 malam, itu insya Allah akan lebih sepi. Setelah itu kita berangkat, dan masih yang dilarang dalam ihram itu masih berlaku. Kemudian saya ingin Bapak Ibu perhatikan, kalau mau berangkat ke Masjidil Haram, perhatikan perutnya. Apakah ada ingin keluar air, ingin buang air besar atau buang air kecil, selesaikan dulu. Ya, kenapa? Karena di sana kita nggak tahu tempat. WC di sana itu agak jauh dari masjid, kemudian ngantri, kemudian juga nggak banyak, hanya sekitar 4 atau 5, ya. Kemudian bisa jadi nanti kita ada masalah. Maka diselesaikan dulu di hotel. Setelah itu berangkat bareng-bareng pakai bis. Nyampe di sana kita banyak membaca talbiyah, kemudian begitu kita masuk ke masjid, kemudian kita membaca doa masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian setelah itu kita akan masuk, dan begitu kita lihat Ka'bah, maka berhenti talbiyah kita. Kemudian yang laki-laki posisi kain ihram itu dibuka di pundak kanan, dibuka. Insya Allah nanti akan saya praktekkan secara khusus bagaimana cara menggunakan kain ihram. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, mayoritas ulama mengatakan syarat tawaf itu harus dalam keadaan berwudu, suci. Bagi ibu-ibu yang haid, tunggu di hotel, nunggu suci berhenti. Nunggu haid berhenti. Begitu kita sudah masuk, maka kita lihat ada Hajar Aswad yang lurusannya itu ada lampu hijau. Begitu sudah ketemu, kemudian kita melambaikan tangan, Bismillahi Allahu Akbar. Nggak usah ada niat dulu untuk nyium Hajar Aswad atau terlalu dekat, itu nanti. Yang penting sekarang umrohnya selesai. Saya ulangi, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita bergandengan dengan istri kita. Istri bisa di depan atau sebelah kiri, ya, bergandengan, nggak apa-apa, ya. Kemudian bapak-bapak lari-lari kecil sementara ibunya jalan, jangan ditinggal. Kemudian kita mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah astaghfirullah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah subhanallah, dan seterusnya. Yang penting berzikir. Bisanya apa? Bisanya Al-Fatihah. Ya udah, Al-Fatihah diulang-ulang. Selain itu apa? Al-Ikhlas diulang-ulang. Zikir yang paling hafal dan paham apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada zikir khusus di setiap tawaf. Yang penting kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muternya itu adalah
berlawanan dengan arah jarum jam, ya, ke kiri. Jadi pundak di sebelah kiri, kemudian pundak kiri sebelah kiri Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Kemudian kita berputar, begitu jalan, kemudian kita nyampe di Rukun Yamani. Ya, Rukun Yamani itu pojokan yang berdampingan dengan Hajar Aswad. Maka kita kemudian mengubah doa yang tadi bebas itu disunahkan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sahabat dan ulama adalah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diulang terus. Berapa kali? Sampai ketemu Hajar Aswad dan lampu hijau tadi. Bisa 10 kali, bisa 20 kali dan seterusnya. Nah, begitu kita ketemu dengan lampu hijau, maka kita mengulangi lagi, angkat tangan. Nggak usah pakai bismillah, cukup dengan Allahu Akbar. Berarti sudah dapat satu putaran. Nah, biar kita nggak lupa, kita bawa karet yang 7, karet 7 atau tasbih tawaf 7 ditarik. Kalau karet dipindah, berarti dapat 1. Kemudian kita ulangi lagi. Ya, ulangi putaran lagi yang kedua. Yang kedua sama, bapak-bapak masih lari-lari kecil. Kemudian zikir dan zikir. Kemudian ketemu Rukun Yamani, dirubah lagi doanya menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus sampai ketemu Hajar Aswad, dipindah lagi. Putaran yang ketiga, ya, begitu selesai dipindah lagi. Begitu putaran yang keempat, maka Bapak Ibu, ya khususnya bapak-bapak, jalan biasa. Ya, yang keempat jalan biasa. Nah, selesai kemudian kan pindah lagi 5, 6, 7. Begitu kita sudah mau selesai yang ketujuh, maka Bapak Ibu saya sarankan untuk agak menjauh dari pusaran, ya, mulai agak menjauh dari Ka'bah, agar ketika kita keluar itu tidak menerobos orang, itu ganggu. Ya, begitu kita udah hancang-hancang dari Rukun Yamani, putaran yang ketujuh Rukun Yamani sudah mulai menjauh. Nah, kalau sudah selesai, begitu kita selesai yang ketujuh, maka nggak perlu lagi angkat tangan untuk Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, karena ada 7. Kalau sudah selesai, kita kemudian berusaha untuk mencari tempat. Di sana sudah ada tulisan pakai bahasa Arab, huna sholatu tawafis sunnah, atau huna sholatu sunnati tawaf. Maaf, huna sholatu sunnati tawaf. Di sini tempat untuk sholat sunnah tawaf. Maka kita kemudian berada di tempat itu, kita lihat ke depan. Di sana ada Ka'bah dan di sana ada Maqam Ibrahim. Itu yang paling bagus. Kalau bisa, kalau tidak bisa di mana saja. Nah, begitu kita nyampe di situ, kita mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian salat 2 rakaat, masing-masing salat sendiri-sendiri. Salat rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Ya. Jangan jauh-jauh dari rombongan, apalagi suami istri, ya. Paling tidak terpantau lah. Nah, setelah selesai sholat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin di belakang itu ada air Zam-Zam, kita minum air Zam-Zam. Tapi kalau tidak ada, cari air Zam-Zam, karena sunnahnya setelah tawaf adalah minum air Zam-Zam. Kalau kita dapat, maka kita kemudian minum air Zam-Zam, kemudian berdiri, kemudian menghadap ke Ka'bah. Ya, sambil membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Kita minum sekali pakai tangan kanan, ya. Kemudian jauhkan dulu, minum lagi, jauhkan lagi, minum lagi. Setelah selesai disisakan sedikit. Ya, disisakan sedikit, kemudian disiramkan ke kepala. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Apa basah? Basah. Tapi sebentar lagi akan kering, ya. Nah, kalau sudah selesai, kemudian berarti selesai tawaf kita. Alhamdulillah.
Selesai tawaf, Bapak Ibu ke belakang. Ini tuh ada tulisan nanti sa'i, area sa'i, ila sa'i, tu sa'i atau tu mas'a, ilal mas'a. Kita ikutin. Ya. Kalau tidak tahu, tanya. Sana petugas kebersihan yang biasanya seragamnya warna hijau, tanya, sa'i atau sofa. Nah, akan ditunjuk insya Allah. Kemudian begitu kita nyampe sana, ya, begitu nyampe di sofa, maka kemudian kita membaca doa, ya. Innas sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Kemudian kita menghadap ke Ka'bah, nggak kelihatan karena tertutup oleh tembok. Kemudian kita membaca doa sambil mengangkat kedua tangan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Diulang 3 kali dan bisa diselingi dengan doa. Ya Allah, terimalah umrahku. Ya Allah, terimalah tawaf sa'iku. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang ikhlas. Ya Allah, aku ingin bersama keluarga, bersama anak cucu bisa ke sini ya Allah. Nah, setelah selesai, kemudian kita turun. Ya, turun menuju Marwah. Dan perlu dicatat, sa'i tidak harus dalam kondisi berwudu. Batal nggak apa-apa, tapi tentunya yang lebih baik adalah berwudu. Nah, kemudian kita ke Marwah. Nah, begitu kita jalan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dibaca? Yang dibaca zikir. Apa saja zikir silahkan. Ya, silahkan zikir. Astaghfirullah, 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 silahkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, silahkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, silahkan. Dah, kemudian kita akan lewatin jalan atau akan lewati daerah. Di atas kita nanti ada lampu hijau, sifatnya memanjang ke depan gitu. Maka begitu kita lewat lampu hijau itu, disunahkan bagi yang laki-laki untuk ar-ramal, lari-lari kecil. Ya, tetap bersama istri. Ya, lari-lari kecil aja secara formalitas saja. Khawatir istri ketinggalan. Maka kita lari-lari kecil sambil berdoa, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Terus sampai lampu hijau itu habis. Setelah itu jalan lagi zikir biasa. Kemudian kita sampai di Marwah. Begitu nyampe di Marwah, maka hitungannya sudah 1. Sofa Marwah hitungannya 1. Bukan sofa Marwah, Marwah sofa 1, tidak. Sofa Marwah 1, jaraknya kurang lebih sekitar 450 meter atau sampai kurang lebih sama muternya itu ya 460 meter. Ya. Nah, maka ini dibutuhkan fisik yang luar biasa. Itu dari sofa ke Marwah selesai, kemudian kita naik dikit. Ya, naik kemudian kita ngadap ke arah Ka'bah, nggak kelihatan karena tertutup oleh tembok. Doa lagi ngadap ke Ka'bah. Kemudian membaca seperti yang kita baca di sofa, tapi bukan yang inna sofa, tapi yang langsung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dibaca 3 kali. Mengangkat kedua tangan. Jangan begini, ngangkat, jangan begini. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah selesai bisa ditambah dengan zikir yang lain, takbir dan seterusnya. Kalau sudah, kita kemudian agak muter, ya, kemudian turun, kemudian jalan lagi. Jalan agak jauh, baru ketemu lampu hijau. Begitu lampu hijau, lari-lari kecil lagi, kemudian membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Terus sampai lampu hijau hilang, habis. Nah, setelah itu jalan, kemudian naik lagi ke Bukit Sofa. Berarti kita sudah dapat 2. Ya, sudah dapat 2. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 1. Berarti 7 itu adalah Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah,
Marwa, Safa, Safa, Marwa, Marwa, Safa, Safa, Marwa. Dimulai dari Safa, diakhiri di Marwa. Nah, biasanya jamaah haji itu mengalami kelelahan. Maka kalau lelah itu boleh istirahat, tapi resikonya pisah dengan rombongan. Duduk dulu sebentar, atau kalau mau haus ada air zam-zam di sebelah kanan kiri kita itu ada air zam-zam, silahkan minum, nggak apa-apa, boleh. Resikonya ya tertinggal oleh rombongan. Ya, tapi kalau memang hanya lelah-lelah kecil aja silahkan. Tapi kalau udah nggak tahan sama sekali, istirahat dulu. Nah, lalu kemudian baru disempurnakan. Nah, kalau sudah yang ketujuh sampai Marwah, maka selesai sudah kita sa'i. Tinggal satu lagi yaitu tahallul. Nah, untuk tahallul Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya di Marwah itu ada tawaran dari anak-anak kecil, anak-anak usia 15-14 tahun, tahallul 5 rial. Saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu tahallul di situ. Untuk bapak-bapak bisa tahallul di barbershop, memang lebih mahal, tapi resmi, bersih dan tidak mengganggu. Ya. Kemudian kalau untuk ibu-ibu sebaiknya di hotel karena harus membuka aurat, harus membuka jilbab. Nah, tahallulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena umroh kita ini adalah umroh untuk haji, bukan umroh yang sendirian, maka tahallulnya itu adalah rambutnya dicukur atau dipotong rata. Dalam arti ya kalau di sini 1 cm, sini 1 cm. Ya, jangan hanya begini walaupun itu sah. Ya, walaupun itu sah. Tapi kita sebaiknya itu adalah dipotong rata. Nah, kurang lebih 15 rial. Nah, kalau sudah selesai, ya ibu-ibu itu bapak-bapak, kalau ibu-ibu itu caranya adalah rambutnya dikumpulkan, kemudian dipotong. Qadral unmulah kata hadis itu sepanjang ruas jari, kurang lebih sekitar 2 atau 3 cm dipotong. Nah, kalau sudah kemudian dibuang. Nah, berarti sudah selesai perjalanan umroh kita. Setelah itu Bapak Ibu istirahat, pakaian ihram itu bisa dilepas, kemudian silahkan mandi, kemudian silahkan tidur, nanti akan ada aktivitas yang lain. Nah, kalau sudah selesai, sekarang tinggal yang haid tadi. Kalau yang haid itu nunggu sampai suci. Ya, begitu suci, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ibu mandi besar dulu. Jangan pakai wewangian. Kalau sudah selesai mandi besar, maka ngejak suaminya untuk diantar ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Bapak ibunya tawaf untuk umroh, bapaknya tawaf sunnah. Nah, kalau sa'i, ya kalau sa'i ibunya sa'i, bapaknya nggak boleh sa'i karena nggak ada sa'i. Ya, nggak ada sa'i. Ya, bapak nemenin aja. Ya, bapak nemenin saja. Kalau sudah selesai, barulah kemudian ibu tadi pulang, kemudian tahallul. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ringkas umroh kita. Intinya satu umroh itu harus satu ihram dari miqat. Miqat gelombang 1 di Dzul Hulaifah atau Bir Ali, miqat gelombang 2 di Yalamlam di atas pesawat. Kemudian yang kedua, setelah kita itu ihram, kita kemudian tawaf 7 putaran di sekeliling Ka'bah. Kemudian yang ketiga, sa'i, Safa, Marwa, Marwa, Safa dan seterusnya 7 kali. Kalau sudah selesai baru adalah tahallul. Ya, tahallul dengan mencukur rambut, tidak gundul. Kalau gundul itu untuk umroh yang di luar haji, atau nanti gundul itu nanti di musim haji. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bisa kita sambung di lain waktu, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.